Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Eliana dari Prodi Pendidikan IPA kelas G dengan NPM 1910303022. Di sini saya akan memaparkan mengenai KD 3.2 kelas 7 IPA SMP, yaitu klasifikasi makhluk hidup disertai banyak keterampilan mengajar di dalamnya. Nah, ini merupakan salah satu tugas micro teaching yang diampu oleh Bu Eli Tresnawati. Langsung saja kita mulai videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, oke anak-anak, kali ini sebelum pembelajaran dimulai, nah ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan dipimpin oleh KM. Ya, oke. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gio. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Sekarang coba Ibu minta kalian untuk cek teman di sebelah kiri dan kanannya. Apakah ada yang belum masuk? Hadir semua ya? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap, ada 28 orang ya. Oke, baik. Semangat banget nih kayaknya hari ini. Oke, nah sudah siap untuk belajar belum? Sudah siap untuk belajar? Mana suaranya? Sudah siap untuk belajar? Ya? Oke. Mana biasanya nih kalau Ibu tanya, sudah siap untuk belajar? Jawabnya, aku siap. Aku siap belajar. Ayo bareng-bareng. Sudah siap untuk belajar? Aku siap. Aku siap. Aku siap belajar. Oke, bagus sikap-siapnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai nih, coba tolong dirapikan pakaiannya dulu. Pakaiannya dirapikan dulu. Kemudian jika melihat sampah di kolom meja atau di lacinya, silakan diambil kemudian buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jika sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya anak-anak. Baik. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kita akan belajar mengenai apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya, maka hari ini kita belajar mengenai salah satu objek IPA, yaitu makhluk hidup. Betul. Nah, dalam biologi, makhluk hidup atau organisme dari bahasa Yunani yaitu organismos adalah setiap entitas individual yang mampu menjalani atau menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, semua organisme itu memiliki sel. Gitu anak-anak. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, jadi apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Siapa yang masih ingat? Ya, Siva. Apa jawabannya? Oh iya, baik. Jadi kata Siva yaitu makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan dan lingkungannya. Itu saja Siva? Oh iya, cukup perhatikan ya. Baik, tepat sekali jawabannya Siva. Mari kita berikan applause. Hebat. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup itu, kehidupannya itu saling berinteraksi satu sama lainnya.
Nah, di SD kalian telah belajar beberapa ciri makhluk hidup, bukan? Ya, coba beritahu ibu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup yang kalian ingat? Yang tahu jawabannya acungkan tangannya. Siapa? Oh ya, apa jawabannya? Oke, betul sekali. Katanya jawabannya yaitu bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Tepat jawabannya, Gio. Nah, beberapa dan itu termasuk contohnya ya. Masih ada beberapa lainnya yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Seperti makhluk hidup itu memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, terus berkembang biak, kemudian adaptasi, dan ada melakukan ekstraksi. Nah, selanjutnya perhatikan ibu baik-baik ya. Sekarang kan sudah paham nih mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sudah paham? Sekarang siapa yang tahu apa perbedaan dari makhluk hidup dan benda tak hidup? Siapa yang tahu? Ya, apa jawabannya? Oh ya, betul. Berarti jawabannya itu jika makhluk hidup memiliki 8 ciri utama sebagai makhluk hidup, dan jika benda mati atau benda tak hidup itu tidak memiliki tanda atau ciri-ciri hidup. Gitu. Betul sekali jawabannya, Najwa, tepat. Kita berikan aplaus. Nah, sepertinya yang lainnya masih sedikit bosan dan belum memahami materi ya. Ada yang ngantuk? Oke, kalau begitu kita bermain sedikit yuk bersama ibu untuk melatih fokus kalian. Mau? Mau. Oke, kita lakukan ya. Konsentrasi dimulai. Nah, nama permainannya adalah ya tunjuk jari. Kalian dapat mengangkat jari tunjuk, habis itu fokus dalam mencari kebenarannya. Sudah pernah bermain permainan ini belum? Contohnya seperti ini. Angkat jarinya, putar ke kanan 2 kali, putar ke kiri. Ya, lihat jari ibu ya. Nah, kemudian dalam hitungan ketiga, ibu akan menyuruh kalian untuk memegang sesuatu. 1, 2, 3. Coba pegang hidung. Ya, salah. Berarti seperti itu ya permainannya. Contohnya bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Coba ibu ingin pegang 1, 2, 3. Pegang dagu. Oh, salah nih. Ada satu orang tuh yang salah di belakang. Ayo, tidak memperhatikan ibu ya. Ayo fokus. Nah, berarti kita ulang lagi ya, sekali lagi untuk melatih fokus kalian. Konsentrasi dimulai. Ya. Hitungan ketiga, ibu mau kalian tunjuk 1, 2, 3. Tunjuk mata. Ya, benar semua, hebat. Berarti sudah pada fokus ya, sudah fokus terhadap apa yang ibu jelaskan di depan ya. Baik, jika sudah fokus semuanya, kita bisa kembali ke buku dan kita bisa kembali ke topik pembelajaran. Oke, baik, hebat. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Karena sudah memasuki pembelajaran lagi, ibu mau tanya nih. Pernah nggak sih kalian mengamati perbedaan antara manusia dan juga tanah? Perbedaan antara kucing, mau, dan juga mobil yang berjalan. Nah, pernah atau tidak? Kira-kira apa ya perbedaannya? Ada yang tahu?
Oh ya, Adesta menjawab. Katanya kalau kucing itu hewan, termasuk hewan atau makhluk hidup. Sedangkan mobil termasuk benda tak hidup. Betul sekali Andesta. Kita berikan aplaus untuk Andesta yang sudah berani menjawab. Tata. Nah, yang lain? Ya. Oke, jadi tadi Farah ingin menjawab, yaitu manusia itu makhluk hidup, Bu. Sedangkan tanah merupakan benda tak hidup. Seperti itu jawaban Farah. Nah, berarti Farah betul nih. Kita aplaus juga untuk Farah. Kita berikan aplaus. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup. Nah, kemudian benda tak hidup. Jadi ada dua ya, benda hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Begitu. Kemudian di lingkungan ini ada makhluk hidup dan juga benda mati dan juga benda mati atau biotik dan juga abiotik. Biotik merupakan komponen lingkungan yang merupakan makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas. Tanya kepada kalian yang sibuk berbicara nih di belakang sana. Coba pertanyaan ibu, pernah nggak kalian melihat anak kecil yang sedang bermain bola? Atau melihat robot di pajangan? Ya, pernah dong pastinya. Nah, ada nggak sih perbedaannya? Ada. Oke, apa aja ya perbedaannya kira-kira? Ya, betul sekali kata Ani. Jadi, kata Ani, robot itu tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Dia juga tidak bernafas. Nah, betul. Nah, kemudian kalau anak kecil itu dapat tumbuh, dapat bernafas, dan dapat berkembang biak. Betul sekali Ani. Kita berikan aplaus untuk Ani. Ternyata Ani masih memperhatikan ibu ya. Pada pertemuan kali ini, ibu akan mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mengeksplorasi pemikiran kritis kalian dalam menelaah bagaimanakah ciri hidup dan tak hidup. Oke, ibu akan membagi kelompok menjadi dua, atau kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nah, silahkan berpasangan dengan teman sebangkunya ya. Ya, baik. Apa saja sih yang perlu dilakukan, Bu? Dengarkan baik-baik ya. Permasalahannya yaitu menurut kalian, apakah semua makhluk dan benda yang kalian lihat memiliki ciri-ciri yang sama? Baik. Langkah kerjanya yang pertama yaitu silakan lakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, dan kucing. Catatlah ciri hidup dan tak hidupnya yang dimiliki oleh ketiga objek tersebut. Tulis hasilnya ke dalam tabel seperti ini. Oke. Kemudian sajikan dan presentasikan hasilnya atau hasil diskusi kalian ke depan kelas. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Karena setelah berdiskusi berakhir, ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. A sudah sampai mana nih? Sudah setengah menit berlangsung. Oh, sudah sampai ciri-ciri ikan. Baik. Dilanjutkan ya. Sekarang ke kelompok D. Sudah sampai mana nih? Sudah sampai ciri-ciri mobil, Bu. Oh ya, baik. Silahkan dilanjutkan. Nah, waktu diskusi kelompoknya sudah habis nih. Sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusinya untuk dipaparkan ke depan kelas. Yuk, kelompok mana yang siap maju? Kelompok mana? Siapa nih?
Masa nggak ada yang mau? Oh, oke. Kelompok B, baik, silakan. Jadi, kelompok B itu menjelaskan mengenai ikan dan kucing. Ikan dan kucing dapat berkembang biak, hidup, bernafas, bergerak, tumbuh, memerlukan energi atau makanan, iritabilitas, sedangkan mobil-mobilan tidak dapat berkembang biak, tidak bernafas, tidak dapat tumbuh, memerlukan energi atau baterai, kemudian tidak hidup. Nah, jadi seperti itu tuh pemaparan dari kelompok B. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok D. Baik, kelompok D. Silakan. Bagus. Jadi kata kelompok D, kucing atau ikan itu bisa bernafas, bisa bergerak sendiri, kemudian memiliki kemampuan berkembang biak, dan butuh makan dan minum. Nah, juga memberi reaksi atas rangsangan. Kemudian kalau mobil-mobilan itu tidak bisa bergerak atau atas kemauan sendiri bergeraknya itu tidak bisa ya. Mobil-mobilan harus ada daya penggeraknya atau kita yang menggerakkan atau misalkan seperti itu. Nah, tidak juga memiliki kemampuan bernafas, tidak bisa berkembang biak, tidak perlu makan dan juga minum. Nah, tidak peka atas rangsangan juga. Jadi itu mobil-mobilan. Berarti yang termasuk ke dalam ciri hidup itu apa? Apa? Kucing dan ikan, betul. Dan mobil-mobilan termasuk ke dalam ciri benda mati, betul. Hebat. Mari kita berikan applause untuk semua yang sudah memaparkan hasilnya. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan intinya dari diskusi kita kali ini? Oke. Hebat sekali Maya. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pada kucing atau ikan merupakan ciri-ciri benda hidup. Sedangkan ciri-ciri pada mobil-mobilan merupakan ciri benda mati. Betul sekali Maya, tadi Maya memaparkan seperti itu ya. Hebat. Dari dua kelompok yang presentasi tadi, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak atau adakah yang masih bingung? Ya? Pertanyaannya, bagaimana bisa kita menyebut manusia dalam makhluk hidup? Jadi kita itu manusia termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, adakah yang bisa menjawabnya? Silakan kepada kelompok yang sudah maju yang ingin menjawab. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk berpikir. Ya, betul. Manusia merupakan makhluk hidup karena dapat tumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, sudah dijawab ya oleh kelompok B. Oke, jadi makhluk hidup memiliki banyak organisme atau banyak jenis organisme, dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang dapat dengan mudah kita temukan di alam. Nah, manusia juga termasuk ke dalam kategori makhluk hidup. Bahkan protozoa, bakteri, dan archaea juga termasuk makhluk hidup yang kecil. Baiklah, karena sesi pembelajaran sudah habis, mari kita cukupkan sampai sini saja diskusinya ya. Namun, sebelum itu, Ibu akan mengevaluasi kegiatan diskusi kelompok kali ini. Nah, Ibu juga akan merangkumnya diskusi kerja kalian tadi. Secara umum, kalian sangat antusias dalam diskusi kelompok kecil ini. Ibu bangga sekali.
Berikan aplaus untuk kita semua. Aplaus. Oke. Nah, rangkuman diskusi tadi tentang klasifikasi makhluk hidup, yakni biologi, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bio yang masih hidup dan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan. Objek dari biologi adalah semua makhluk hidup, mulai dari tingkatan atom yang terkecil atau molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, sampai bioma. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan peka terhadap rangsang. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini? Cukup ya? Cukup. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tentang apa sih, Bu? Tugasnya yaitu membuat rangkuman mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup saja ya. Jadi, anak-anak bisa mencantumkan poin-poin pentingnya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, jangan lupa dikerjakan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Semoga ilmunya bermanfaat ya hari ini ya. Semoga semuanya dapat menerima ilmunya dengan baik. Amin. Karena kita sudah sampai di ujung pembelajaran, jadi kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM Gio ya. Baik. Berdoa selesai. Nah, Ibu tutup ya. Ibu tutup dulu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sekian pemaparan dari saya, yaitu mengenai KD 3.2 klasifikasi makhluk hidup kelas 7 IPA SMP beserta banyak keterampilan mengajar di dalamnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya, dan komen ataupun like. See you.